Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PSIK 6A mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pendidikan kesehatan tentang ibu hamil dengan HIV/AIDS. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2 PSIK 6A. Yang pertama ada Ahmad Mawahib dengan SK 118003 sebagai moderator. Yang kedua ada Asta Paradistia Afisya dengan SK 118008. Yang ketiga ada Dewi Lestari dengan SK 118013. Yang keempat ada Dinda Rizky Mayangsari dengan SK 118017 sebagai penyaji materi. Yang kelima ada saya sendiri Fatika Nurul Jana dengan SK 118021. Yang keenam ada Inggit Wityardani dengan SK 118025. Yang ketujuh ada Muhammad Aldino Oka Nur Utama dengan SK 118029 sebagai fasilitator. Dan yang kedelapan ada Vina Dwi Nuryani dengan SK 120053. Baik teman-teman, langsung saja selamat menyaksikan video pendidikan kesehatan tentang ibu hamil dengan HIV/AIDS dari kelompok 2 PSIK 6A mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan saya Ahmad Wahid, saya dari mahasiswa dari Kendal. Saya di sini menjadi moderator yang akan memimpin jalannya penyuluhan pada sore hari ini yang akan materi Mbak Dinda tentang HIV/AIDS pada ibu hamil. Ya. Waktunya kurang lebih 30 menit ya, Bu. Ya udah, monggo Mbak Dinda, tempat dan waktu kamu persilahkan. Baik, terima kasih ya Mas Wahid. Ya. Saya perkenalkan diri lagi ya. Jadi nama saya adalah Dinda Rizky Mayangsari. Saya mahasiswa di Istikes Kendal. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan sedikit informasi mengenai HIV/AIDS pada ibu hamil. Nanti waktunya kira-kira kalau penyampaian materi itu hanya 15 menit ya. Nanti akan disambung lagi dengan tanya jawab. Mungkin bisa langsung saja ya saya paparkan materinya. Jadi yang pertama adalah latar belakang. HIV/AIDS telah tersebar di seluruh negara di dunia. Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu negara dengan tingkat penyebaran infeksi HIV/AIDS yang tinggi. Pesatnya penemuan kasus baru dan peningkatan jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA yang berobat menjadi indikator berjalannya program pengendalian HIV/AIDS. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses pelayanan HIV di pelayanan kesehatan dasar. Bahkan seperti fenomena gunung es, banyak masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui kalau dirinya terinfeksi HIV. Nah, penularan ini bisa terjadi sejak dalam kandungan hingga masa menyusui, yang menjadi metode penularan utama infeksi HIV pada anak di bawah usia 15 tahun. Data menunjukkan jumlah anak Indonesia di bawah usia 15 tahun yang hidup dengan infeksi HIV meningkat dari 500 anak pada tahun 2000 menjadi lebih dari 3.000 kasus pada tahun 2016. Angka kejadian perempuan hamil dengan infeksi HIV di Indonesia dalam kurun waktu tersebut juga meningkat. Sebuah riset dengan data sekunder 11.693 ibu hamil dalam rentang 2003 sampai 2010 di data kota di Indonesia menunjukkan angka kejadian perempuan hamil dengan infeksi virus ini mencapai 0,36% pada 2003 sampai 2006. Angka kejadian serupa meningkat menjadi 0,49% pada tahun 2016. Sebelumnya, ibu-ibu di sini apakah dari yang sudah tahu mengenai apa itu HIV/AIDS? Tahu sedikit
ya. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak kekebalan tubuh manusia. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh untuk melawan penyakit yang datang. Nah, AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Penyebabnya apa saja? Yang pertama adalah hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Yang kedua adalah dari ibu ke anak atau saat dalam kandungan. Yang ketiga adalah individu yang kekajan semen atau cairan vagina sewaktu hubungan kelamin dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang keempat adalah orang yang melakukan transfusi darah dengan orang yang terinfeksi HIV. Dan yang kelima adalah bergantian memakai alat suntik. Selanjutnya, tanda dan gejalanya. Yang pertama adalah demam berkepanjangan dan lebih dari 3 bulan. Dan selanjutnya, diare terus menerus maupun berulang. Lalu penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Lalu infeksi pada mulut, batuk selama lebih dari 1 bulan, dan membunuh tidak gatal di tubuh. Cara penularan HIV dari ibu ke anak adalah yang pertama itu periode kehamilan. Selama kehamilan kemungkinan bayi tertular HIV sangat kecil. Hal ini disebabkan karena terdapat plasenta yang tidak dapat ditembus oleh virus itu sendiri. Nah, plasenta justru melindungi janin dari infeksi HIV. Perlindungan menjadi tidak efektif apabila ibu mengalami infeksi viral, bakterial, dan parasit, terutama malaria pada plasenta. Terinfeksi HIV selama kehamilan membuat meningkatnya muatan virus pada saat itu. Mempunyai daya tahan tubuh yang menurun, mengalami malnutrisi saat kehamilan yang secara tidak langsung berkontribusi untuk terjadinya penularan dari ibu ke anak. Periode selanjutnya adalah periode persalinan. Pada periode ini, resiko terjadinya penularan HIV lebih besar jika dibandingkan periode kehamilannya. Penularan terjadi melalui kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maksimal saat melahirkan. Semakin lama proses persalinan, maka semakin besar pula resiko penularan terjadi. Oleh karena itu, yang mempengaruhi tingginya resiko penularan dari ibu ke anak selama proses persalinan adalah lama robeknya membran. Periode terakhir adalah periode postpartum atau setelah persalinan. Cara penularan yang dimaksud di sini yaitu penularan melalui ASI. Diketahui bahwa ibu yang menyusui bayinya mempunyai resiko penularan HIV sebesar 15% dibandingkan ibu yang tidak menyusui bayinya. Resiko penularan melalui ASI tergantung keadaan payudara atau mastitis, robekan puting susu, perdarahan puting susu, dan infeksi payudara lainnya. Lamanya pemberian ASI makin lama makin besar kemungkinan infeksi, terus gizi ibu yang buruk. Lalu strategi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Yang pertama adalah konseling tentang HIV dan makanan bayi, serta pemberian susu formula seperti pengganti ASI. Yang kedua adalah persalinan aman dengan suction sesar sebelum ketuban pecah dan sebelum kontraksi. Lalu SOP menggunakan terapi obat ARV. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan cara menggunakan obat ARV atau antiretroviral itu. Yang pertama adalah definisi ARV dulu ya. Jadi terapi antiretroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan obat-obatan. Obat tersebut atau yang disebut ARV tidak membunuh virus tetapi dapat memperlambat pertumbuhan virus. Karena HIV adalah retrovirus, obat-obatan ini biasa disebut dengan terapi antiretroviral. Nah, tujuannya apa? Tujuan pemberian obat ARV adalah 1. Mengurangi laju penularan HIV di masyarakat, lalu menurunkan morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan HIV.
lalu memperbaiki kualitas hidup Oda, lalu memulihkan atau memelihara fungsi kekebalan tubuh, menekan replikasi virus secara maksimal dan terus-menerus, mencegah atau mengobati infeksi oportunistik. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan cara minum obat ARV. Yang pertama adalah siapkan peralatan dan cuci tangan kita ya. Cuci tangan, lalu siapkan air. Kemudian periksa kembali perintah pengobatan, yaitu meliputi dosis obat, waktu dan cara pemberian, periksa tanggal kadaluarsa obat. Bila ada kerugian pada perintah pengobatan, lakukan pada perawat atau bidan yang berwenang atau dokter yang meminta. Lalu ambil obat yang sesuai untuk yang diperlukan, baca perintah pengobatan dan ambil obat yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah siapkan obat-obatan yang akan kita minum. Yang selanjutnya siapkan jumlah obat yang sesuai dengan dosis yang diperlukan tanpa mengkontaminasi obat. Tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkuk disposable tanpa menyentuh obat. Jadi jangan sentuh obatnya ya. Kita tuangkan sesuai dengan dosis satu. Lalu gunakan alat pemotong. Misal obatnya dosisnya terlalu besar, kita bisa potong dengan alat pemotong obat tablet ya. Kalau sudah dosisnya sudah tepat, kita bisa ambil obatnya, kita letakkan di pangkal lidah atau di bagian dalam. Setelah obatnya diletakkan, kita bisa minum untuk melakukan obatnya. Jadi itu ya cara minum obat ARV-nya. Terima kasih Bu-Ibu, mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Terima kasih penjelasan dari Mbak Dinda. Ya, sama-sama. Apakah ibu-ibu sudah paham? Silakan kalau belum paham, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Saya mau bertanya, tadi kan untuk orang yang terinfeksi HIV itu direkomendasikan untuk meminum obat ARV. Nah, untuk efek sampingnya itu apa aja ya? Apakah ada atau tidak? Terima kasih. Saya jawab aja ya. Oh iya, Terima kasih pertanyaannya ya Mbak Dewi. Tadi pertanyaannya adalah apa efek samping penggunaan obat ARV ya? Jadi efek samping penggunaan obat ARV itu terbagi di dua. Yang pertama efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Kalau efek jangka pendeknya itu kehilangan nafsu makan, diare, kelelahan, bisa sampai depresi, mual muntah, ruam dan juga gangguan tidur. Nah, kalau jangka panjangnya itu bisa sampai kerusakan hati, sakit perut, kehilangan nafsu makan, mual dan juga muntah. Bagaimana Ibu Dewi? Apakah bisa dipahami? Sudah, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Dewi. Ya, beri apa dulu ya kepada Mbak Dewi. Ibu, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum ada. Kalau belum ada, saya akan bertanya pada ibu-ibu ya. Pertanyaan ya. Bagaimana penyebab penularan HIV? Ya, monggo dijawab Mbak Mudungera. Siapa namanya? Ibu. Oh, Ibu ya. Oh, ya, ya silakan Ibu. Hubungan seksual yang berkaitan dengan pasangan. Oh, terus yang Ibu siapa namanya? Vina. Oh, Dari Vina. ibu ke anak saat dalam kandungan. Oh ya, yang ini Ibu siapa? Ibu Farah. Individu yang terpajar semen atau cairan vagina sewaktu berhubungan kelamin dengan orang yang terinfeksi HIV. Oh ya. Terus Ibu Dewi ya? Iya. Oh ya. Orang yang melakukan transfusi darah dengan orang yang terinfeksi HIV. Ya. Terakhir. Saya Ibu Katika, kemudian penyebabnya itu bisa dari cara pergantian memakai alat suntik. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu sudah bisa menjawab ya. Tepuk tangan.
Ya, saya akan menyimpulkan penjelasan materi dari debat tadi ya. HIV itu yaitu virus yang menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Intinya orang yang sudah terinfeksi HIV AIDS dianjurkan minum obat ARV Salbutamol. Ya, terima kasih. Ibu-ibu yang sudah bisa menyampaikan takdir di sini. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kontak saya atau Mbak Dinda ya. Baik Bu, ini kenang-kenangan dari kami. Ini bisa dari masing-masing ya. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu? Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video pendidikan kesehatan tentang ibu hamil dengan HIV AIDS dari kelompok 2 PSIK 6A yang dapat kami sampaikan. Jika dalam pembuatan video pendidikan kesehatan ini masih banyak kekurangannya, kami memohon maaf. Kami dari kelompok 2 PSIK 6A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.